kasih buat kehadiran-Mu tengah-tengah kami. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu, Engkau berbicara kepada setiap kami. Berikan kepada setiap kami roh hikmat dan wahyu, supaya kami bisa mengenal firman-Mu dengan benar, supaya setiap benih yang ditabur jatuh di tanah yang subur. Terima kasih Tuhan. Semua roh jahat, semua kuasa-kuasa gelap yang berusaha mengganggu konsentrasi kami, yang mengganggu suasana hati kami, kami ikat, kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus. Biar sukacita, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal memenuhi hati, pikiran, dan perasaan kami semua di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih buat tim musik yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Hari ini kita akan sama-sama belajar sesuatu yang baru dari Markus pasal yang keempat ayat yang ke-26. Bisa tolong ditayangkan? Markus pasal yang keempat ayat yang ke-26. Saya bacakan buat kita semua. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Kerajaan Allah, kata ayat ini, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Ayat ini memberitahu kita bagaimana cara kerja kerajaan Allah. Ayat ini memberitahu kepada kita bagaimana kerajaan Allah itu bekerja dalam kehidupan kita, yaitu seperti benih. Ada musim menabur, ada musim menuai. Dan perumpamaan ini adalah pewahyuan kepada kita semua tentang bagaimana segala ciptaan, segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu bekerja. Dan segala sesuatu itu bekerja seperti prinsip tabur tuai, seperti sebuah benih. Ada saat kita menabur, ada saat kita menuai apa yang kita tabur. Dan segala sesuatu dimulai dari sebuah benih dan bekerja juga seperti sebuah benih. Sejak awal penciptaan, Tuhan sudah menaruh benih dalam setiap ciptaannya. Tuhan sudah menaruh benih dalam segala ciptaannya. Segala sesuatu dalam kerajaan Allah, entah itu mengenai alam semesta ini, mengenai kemanusiaan, mengenai kerajaan Allah, semuanya bekerja dengan prinsip tabur tuai dan prinsip sebuah benih. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar dan melihat bagaimana konsep benih tabur tuai ini itu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita, kita semua pasti akan sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Setiap benih, saudara, itu mengandung sifat-sifat, nasib, kondisi yang ditentukan oleh Tuhan. Dan itu semua tidak pernah bisa berubah. Sudah diprogram oleh Tuhan seperti itu. Ya, saya ambil contoh. Misalnya saja benih mangga. Supaya saudara semua tahu. Saya yakin semua saudara tahu benih mangga. Ada yang nggak tahu benih mangga? Ya, semua tahu ya. Nah, mangga, anggap saja ada benih mangga harum manis yang istimewa, spesial, sangat manis. Ya. Nah, benih ini kalau kita tanam yang tumbuh pohon apa? Mangga. Dan buahnya buah mangga yang gimana? Harum manis yang bagaimana? Yang istimewa, yang spesial, ya. Dan kalau benih ini ditanam, mungkinkah dia suatu saat berubah, tumbuh misalnya jadi pohon ketimun? Mungkin? Tidak mungkin. Sebaliknya tidak mungkin kita tanam benih ketimun yang muncul pohon mangga. Jadi benih pohon mangga
dia sudah memiliki sifat, kondisi, dia sudah diprogram untuk tumbuh menjadi pohon mangga dan punya sifat-sifat yang tertentu yang tidak bisa berubah. Jadi setiap benih berbeda-beda, tetapi setiap benih punya persamaan. Apa sih samanya benih yang satu dengan benih yang lain? Persamaannya apa? Persamaannya setiap benih itu bisa bertumbuh. Setiap benih bisa bertumbuh. Dan kalau benih ini ditanam di tanah yang tepat, di tanah yang cocok, ya, maka benih ini akan menghasilkan. Benih akan menghasilkan bukan hanya satu, tapi banyak buah. Dan itulah prinsip dari kerajaan Allah. Itulah sebabnya saya yakin kemiskinan, sakit penyakit, penderitaan itu bukan dari Tuhan. Karena kalau prinsip Tuhan itu selalu prinsip benih. Segala sesuatu dari kecil jadi besar, jadi banyak, jadi lebih berguna, bisa dinikmati. Itulah prinsip dari kerajaan Allah. Semuanya dari sebesar benih kecil bisa menjadi besar dan banyak. Kalau penyakit, kalau penderitaan, kalau kemiskinan, kalau semua yang prinsipnya mencuri, membunuh, dan membinasakan, itu bukan dari Tuhan. Dari Tuhan, semua pasti bertambah banyak, berbuah, dan punya potensi untuk bermultiplikasi. Benih mangga itu, kalau saya tanam, lalu menghasilkan buah, lalu buahnya saya tanam lagi, benihnya, dari buah itu ada benihnya, saya tanam lagi, kira-kira yang tumbuh pohon apa? Mangga lagi. Buahnya harum manis lagi, yang istimewa lagi. Tidak akan pernah berubah. Berapa kali panen kita bisa dapatkan dari buah mangga itu? Berapa kali? Suka cocok tanam? Pak Daud, berapa kali? Selamanya. Selama benih itu ditanam, benih yang sama, benih dari pohon yang sama, keluar lagi pohonnya, ditanam lagi, keluar lagi pohonnya, ditanam lagi, selamanya itu akan tumbuh pohon mangga dan selalu buahnya manis. Ya, saya dengar cerita ini, ya, ini cerita. Saudara tahu durian Musangking? Ya, durian Musangking itu sebenarnya bukan punya Malaysia, punya Indonesia, didapatkan di Kalimantan. Ketika orang Malaysia melihat itu, apa yang dia lakukan? Dia hubungi pemiliknya dan dia bilang, aku mau beli pohon ini. Oh, dijual berapa? Dia beli tanpa tawar, dia beli. Lalu dia bilang, aku mau bawa ke Malaysia. Dibawa pohon ke Malaysia. Begitu pohon ke Malaysia tumbuh dan buahnya seenak waktu ada di Kalimantan, apa yang dia lakukan? Dia datang lagi ke yang punya. Aku mau beli semua pohon durian Musangking yang kamu punya. Dikasih harga yang mahal, dibeli semua. Lalu apa yang dilakukan? Dihancurkan semuanya supaya tidak ada lagi di Kalimantan. Sehingga Indonesia kehilangan Musangkingnya ada di mana? Malaysia. Karena apa? Karena buahnya akan bermultiplikasi terus. Dari satu pohon tumbuh berapa buah? Bisa puluhan, bisa ratusan. Kalau itu semuanya benihnya ditanam, jadi berapa pohon? Jadi ratusan pohon dengan buah yang sama, dengan rasa yang sama. Ya, dan itulah prinsip dari sebuah benih. Jadi kalau kita bijaksana, dari satu benih mangga, kembali ke mangga lagi, ya, saudara akan mendapatkan puluhan bahkan ratusan buah mangga, dan dari ratusan buah mangga saudara bisa dapatkan puluhan ribu pohon mangga, dan seterusnya demikian sehingga banyak sekali pohon mangga dihasilkan. Demikian juga kita manusia. Demikian juga kita manusia. Kita manusia juga berasal dari satu benih. Ya, semua kita berasal dari satu benih.
Dan semua yang ada dalam tubuh kita ini mengandung benih. Jadi apa yang kita pikirkan itu sebuah benih. Apa yang kita katakan ini juga benih yang bisa ditabur. Perbuatan kita ini sebuah benih yang bisa ditabur. Dan kalau kita tabur itu, maka itu akan menghasilkan. Dan kalau yang kita tanam itu baik, yang kita tabur itu baik, maka yang tumbuh hasilnya juga baik. Ya, dengan prinsip itulah kerajaan Allah dan kerajaan kegelapan bekerja. Alkitab berkata, orang yang baik, dia menghasilkan yang baik, melahirkan yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang yang jahat melahirkan yang jahat karena sumbernya jahat. Dari sumber yang bersih, air bersih, tidak mungkin keluar air kotor. Demikian juga dari sumber air yang kotor tidak tiba-tiba keluar air bersih. Semuanya itu tergantung dari sumbernya. Jadi saya baru sadar bahwa ternyata apa saja yang keluar dari hidup kita, apa saja yang keluar dari pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita, itu berasal dari, tergantung dari sumbernya. Benih apa yang ditanam di dalam hati kita, dan itu akan menghasilkan, karena benih selalu membawa sifat-sifat dari sumbernya. Orang yang jahat akan melahirkan jahat karena sumbernya jahat. Makanya Tuhan bilang, iblis tidak pernah menghasilkan yang baik karena sumbernya di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Kalau tidak ada kebenaran, bagaimana dari yang tidak ada kebenaran bisa menghasilkan yang baik dan benar? Sama sekali tidak benar, tidak bisa. Demikian juga kalau di dalam diri kita ada benih dari Tuhan, maka yang keluar dari pikiran, perkataan, dan perbuatan kita harusnya tidak bisa yang kotor, harusnya sesuai dengan apa yang ada pada diri Tuhan. Jadi setiap benih akan melahirkan sesuatu yang sama dengan sumbernya, memiliki potensi untuk terus bermultiplikasi, bertambah lama, bertambah banyak, dan berbuah tanpa batas. Dan itu ada di dalam diri saudara dan saya. Dan itu yang Alkitab katakan bagaimana cara Allah bekerja dalam kehidupan kita. Jadi ada banyak makna dari satu ayat yang sederhana ini. Dan visi dari si penabur itu sangat menentukan hasil yang akan dicapai. Visi dari si penabur menentukan berapa banyak apa yang dia akan tuai. Kalau dia kepingin menuai banyak, tentu dia akan menabur banyak. Tapi kalau dia makan semua dan dia tidak tabur, artinya visinya dia tidak akan menuai lagi. Dia tidak akan panen lagi. Maka segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan, itu keputusannya ada di tangan kita. Semua yang dari Tuhan itu baik, dan kita mau tabur atau tidak. Baik itu pikiran dari Tuhan, baik itu perasaan kasih yang Tuhan berikan, baik itu uang yang Tuhan berikan, baik itu kesehatan, tenaga yang kita miliki, talenta yang Tuhan berikan, semua itu diberikan kepada kita, tergantung kita mau pakai atau tidak. Saya melihat ada banyak orang yang pintar sekali bicara. Kalau dia pintar bicara, seharusnya apa yang dia lakukan? Dia harusnya menabur dengan perkataannya itu apa yang Tuhan taruh dalam hatinya, apa yang firman Tuhan katakan dalam dirinya, dan perkataannya itu akan menjadi benih, dan itu akan menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan ada banyak orang akan dibantu. Ada orang yang punya talenta, ya, tergantung dia mau tabur di mana talenta ini. Mau tabur di gereja, di tanah yang subur, atau dia mau tabur di tempat yang lain. Ya,
bahwa segala sesuatu itu adalah benih. Saudara ingat peristiwa 5 roti dan 2 ikan? Satu hari Tuhan Yesus khotbah dikerumuni oleh banyak orang. Alkitab bilang ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan hari sudah semakin sore, dan semua orang lapar. Mereka jauh dari desa, jauh dari kota, dan mereka semua lapar. Dan murid-murid kepingin Tuhan Yesus menyuruh mereka pulang, karena murid-murid tahu tidak cukup banyak uang yang mereka miliki untuk beli makanan, dan mereka tahu mereka jauh dari sumber makanan. Tapi Yesus bilang sama murid-murid, berikan mereka makan. Dan murid-murid, apa yang mereka lakukan? Mereka pergi, mereka cari di mana ada makanan, siapa yang punya makanan. Dan mereka hanya menemukan seorang anak kecil membawa 5 roti dan 2 ikan. Dan 5 roti dan 2 ikan jelas itu jatahnya seorang anak kecil. Tidak mungkin cukup untuk 5.000 orang laki-laki, apalagi tambah perempuan dan anak-anak. Dan mereka bawa itu kepada Tuhan Yesus. Kita cuma menemukan 5 roti dan 2 ikan. Artinya apa? Artinya murid-murid Tuhan Yesus hanya melihat 5 roti dan 2 ikan dengan mata jasmania, dengan pikiran natural, bahwa 5 roti 2 ikan hanya cukup untuk 1 anak kecil. Yesus bilang apa? Berikan kepadaku. Berapa yang diberikan? Ya sama, 5 roti 2 ikan. Apa yang Yesus lihat? Sama, 5 roti dan 2 ikan. Tapi Yesus melihatnya bukan secara jasmani saja, tetapi Yesus juga melihatnya dengan kacamata rohani. Dia melihat 5 roti dan 2 ikan ini bukan sebagai sumber yang kecil, tapi dia melihat 5 roti dan 2 ikan ini sebagai benih yang bisa bermultiplikasi, bisa bertambah banyak. Dan dia menengadah ke atas, mengucapkan berkat, dan mulai memecah-mecahkan roti yang dia tahu ini adalah benih. Dan ketika dia pecah-pecahkan roti ini, pecahin lagi, terus 5.000 orang makan sampai semuanya kenyang, Alkitab bilang, dan masih lebih 12 bakul. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Sekali lagi, karena Yesus melihat itu bukan sebagai sumber, tetapi sebagai benih yang punya potensi yang tidak terbatas. Setiap kita juga punya potensi yang sama. Sayangnya, kita selalu melihat dan berkata-kata yang jelek. Seringkali kita melihat dengan kacamata jasmani kita, dengan pikiran natural kita. Saudara, kita ini makhluk rohani, tinggal di dalam tubuh jasmani. Kita harus berpikir dalam 2 sudut pandang. Di satu sisi kita ini manusia jasmani yang terbatas, tetapi di dalam diri kita ada roh Allah yang tidak terbatas. Apalagi kita orang percaya, sudah terima Yesus, nanti kita akan belajar di belakang. Jadi seharusnya kita bisa berpikir melihat dari 2 sudut pandang, dari sudut pandang jasmani dan dari sudut pandang rohani. Semua yang saudara miliki dalam diri saudara itu bisa dimultiplikasikan dan tidak terbatas. Ketidakcukupan kita hari ini, apa yang sedikit yang kita miliki hari ini, bukan sebagai kekurangan. Jangan lihat sebagai kekurangan, tapi lihat itu yang sedikit itu sebagai benih.
yang kalau ditabur akan bisa bertumbuh dan bisa bertambah banyak dan bisa bertumbuh. Contoh lain, Elia dengan janda di Sarfat. Elia ketemu dengan seorang janda pada masa kelaparan, dan janda itu ditanya, kamu punya apa? Aku hanya punya sedikit tepung untuk roti dan minyak sedikit, dan aku akan buat itu jadi roti, dan setelah itu aku dan anakku akan makan, dan setelah itu kami akan mati. Janda ini dia melihat dengan mata jasmani, berpikir secara natural bahwa yang dimiliki hanya sedikit. Dan yang sedikit ini tidak cukup. Elia berkata, nggak apa-apa. Sedikit nggak apa-apa, tapi berikan kepada dulu. Berikan dulu buat aku. Kenapa? Bukan Elia kejar. Elia mau merubah gambaran yang ada di perempuan yang janda ini. Tuhan, Elia mau merubah gambaran yang tadinya hanya sedikit minyak dan tepung. Elia mau ubah, bukan sumber yang sedikit, tapi ini benih yang kalau kamu tabur kepadaku, maka aku akan mengubah apa yang sedikit ini menjadi benih yang bisa berlipat ganda. Dan Elia bilang, berikan dulu kepadaku, maka tepung dan minyak itu tidak akan habis sampai masa kelaparan selesai. Dan itu yang terjadi. Jadi prinsip benih, prinsip kerajaan Allah adalah benih yang ditabur di tanah. Itu sudah ada sejak zaman perjanjian lama, bukan baru sekarang ada. Ya. Jadi tapi faktanya kita selalu hidup dalam dunia natural saja. Kita melihat dengan mata jasmani kita berpikir secara logis saja dan mengucapkan kata-kata yang negatif terus. Tapi Pak, saya cuma lulusan SMA. Tapi Pak, saya nggak punya ini. Tapi Pak, ini nggak masuk akal. Tapi Pak, saya nggak bisa apa-apa. Tapi selalu kita bilang tidak bisa. Kita hanya bisa mempercayai apa yang kita bisa tangkap dengan panca indera ini. Tuhan mau kita melihat segala sesuatu adalah benih yang sudah Tuhan berikan. Tuhan itu Allah. Dia pencipta kita. Dia tahu semua kebutuhan kita. Dan dia mau mencukupi setiap kebutuhan kita. Dan dia sudah menyediakannya buat kita. Kita baca dulu satu ayat. Dari Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Aku, Yesus, berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Apa yang sedang Tuhan Yesus katakan? Tentang siapa Tuhan Yesus ngomong? Dia sedang bicara tentang dirinya sendiri. Dia bilang, kalau aku tidak mati, aku ini benih. Kalau aku tidak mati, lalu ditanam mati, maka aku akan jadi satu orang kudus saja. Satu saja. Sama seperti nabi-nabi yang lain mungkin. Bedanya nggak berdosa, tapi cuma satu. Tapi kalau benih ini mati, dikubur, bangkit, dia akan menghasilkan banyak buah. Dan kalau dia menghasilkan banyak buah, maka semua orang bisa mendapatkan bagian di dalamnya. Satu ayat lain,
Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14 berkata, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sekali lagi, Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepada anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tolong perhatikan, saya mau ajak saudara berpikir sedikit. Firman ini, firman Tuhan telah menjadi manusia. Siapa? Yesus. Yesus diam di antara kita. Siapakah Yesus? Yohanes 1:14 bilang, Yesus siapa? Anak tunggal Bapa. Kalau Yesus itu benih dan dia anak tunggal Bapa, sifat, kondisi, takdir apa, potensi apa yang dimiliki oleh benih? Sama seperti sumbernya. Sumbernya siapa? Bapa. Wow. Dan Yesus ini tinggal di mana? Tinggal di hati kita sendiri. Benih Yesus ditabur, mati, bangkit, dan berbuah banyak, dan setiap kita bisa memperoleh bagian di dalamnya. Dan benih Yesus mengandung potensi sama seperti yang ada di dalam Bapa. Makanya dia bilang di Yohanes 14 ayat 12, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kenapa? Karena ada benih Yesus di dalam diri kita. Jadi jangan kita pikir, aku ini siapa? Aku pendidikanku gak sekolah, SD gak tamat. Itu tidak penting. Yang penting di dalam diri kita ada benih Yesus. Dan benih itu kalau ditabur, dia akan bertumbuh. Makanya Yesus bilang kepada semua muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Berapa muridnya waktu itu? Di depan dia cuma 500. Hari ini ada berapa orang di dunia? Berapa persen yang Kristen? Berapa generasi sudah hidup di dunia? Berasal dari 500. Tuhan Yesus bilang, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Akan. Kenapa akan? Karena masih benih. Iya Pak, gak kelihatan. Dia memang gak kelihatan karena masih benih. Tapi benih itu kalau ditanam, ditabur dalam hati kita akan bertumbuh. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Tuhan menabur perkataannya, firman-Nya tinggal dalam hati kita, tumbuh, timbul iman. Dan iman bisa bertumbuh. Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Bagaimana dengan iman yang besar yang bertumbuh? Dia bisa memindahkan segala sesuatu. Dan itu ada di dalam diri kita. Jadi dengan kata lain, Tuhan yang mengerti semua kebutuhan manusia, dia memakai prinsip benih dan tabur tuai ini. Dia mengumpulkan semua kebutuhan kita manusia. Apa kebutuhan kita? Kita butuh pengampunan, kita butuh keselamatan, kita butuh kelimpahan, kita butuh kesehatan, kita butuh kepandaian, kita butuh kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita. Semuanya itu dia bungkus jadi satu benih.
namanya Yesus. Dan benih ini dia tabur di dunia. Dan dia akan bertumbuh memenuhi dunia. Dan kalau itu kita tanam dalam diri kita, maka kita juga akan menjadi seperti Yesus. Jadi di dalam benih itu ada naturnya Tuhan. Di dalam benih, kalau kita lihat di Yohanes 1 ayat yang keberapa tadi, ada kasih karunia. Dan di dalam benih itu ada kebenaran. Natur Tuhan itu apa? Kuasa Tuhan, kasih Tuhan, otoritas itu ada dalam diri kita. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada benih Yesus, kita punya kasih dan kuasa yang sama dengan Yesus. Kita punya otoritas yang sama, tapi itu perlu terus bertumbuh. Sedang bertumbuh, jangan didiami. Ya, kita perlu pupuk, kita perlu pelihara. Kemarin saya DPN sama Nasita, saya bilang cinta itu perlu dipupuk, cinta itu perlu dipelihara. Kalau cinta tidak dipelihara, waktu orang pacaran, kenapa cintanya menggebu-gebu? Karena dipelihara. Tiap Sabtu apel, ya, pergi sering, kontak sering, telepon sering, WA terus, semuanya tentang dia, tidak ada yang lain. Betul nggak? Karena dipelihara, tumbuh. Begitu sudah nikah, nggak dipelihara lagi. Makanya turun, tambah lama tambah rusak dan hilang. Akhirnya cintanya. Udah nggak cinta lagi. Iya, nggak dipelihara mati. Semua yang nggak dipelihara mati. Tapi kalau kita pelihara, tumbuh. Benih Yesus dalam diri kita perlu kita pelihara. Kita perlu taruh di dalam suatu suasana yang bisa membuat dia bertumbuh. Apa? Perlu ada di dalam persekutuan orang-orang percaya. Perlu ada di dalam gereja. Makanya Tuhan buat gereja, kumpulan orang-orang percaya yang dipisahkan dari dunia. Kalau nggak dipisahin, kumpul sama benalu, dimakan sama benalu. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Makanya kita dipisahkan, kita perlu kumpul, sering-sering kumpul. DK kenapa lama? Dan orang waktu DK kenapa merasa bertumbuh? Karena kumpul terus di suasana yang rohani, di suasana yang eksklusif, yang membuat dia aman dan dia bertumbuh. Akhir-akhir ini banyak orang dan banyak gereja takut ibadah, takut kumpul. Tapi sama dunia, mereka nggak takut kumpul. Heran setengah mati saya. Di kantor kumpul nggak takut 8 jam. Di perusahaan, di toko kumpul sama banyak orang, nggak takut ketemu orang nggak jelas siapa, nggak takut. Tapi ibadah 1,5 jam, takut Pak, kalau hikmat Pak. Jangan masuk akal buat saya. Kalau mau dua-duanya jangan. Oke lah, saya mesti oke lah gitu ya. Dia memang konsisten. Tapi banyak orang nggak konsisten. Kalau gereja 1,5 jam aja kelas terbaru. Tapi kalau kumpul sama teman-teman dari satu kafe ke kafe yang lain, dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, follow up ini, follow up itu, transaksi sini, transaksi sini, nggak takut. Makanya saya lihat, saudara perhatikan nggak? Selama kita ibadah, nggak ada yang kena COVID. Begitu berhenti ibadah, ini COVID, ini COVID. Zamannya Yesus, orang datang sama Yesus untuk dapat kesembuhan. Orang sentuh Yesus, orang kusta sentuh Yesus sembuh. Orang sakit datang sama Yesus, jamah jubahnya sembuh. Sekarang enggak. Orang datang ke gereja COVID, aneh, terbalik. Opak, mungkin saya berpikir tadinya, mungkin prinsipnya seperti prinsip mesin fotokopi. Tahu mesin fotokopi? Kalau kita bikin fotokopi, satu gambar kita fotokopi, lalu hasilnya kita fotokopi lagi, hasilnya kita fotokopi lagi, kopi lagi 100 kali, kira-kira hasilnya gimana?
tadinya hitam putih jelas bagus, ini buram. Saya pikir apakah gereja juga seperti itu ya? Dulu gereja betul-betul penuh dengan kuasa, kasih, otoritas. Tapi seperti mesin fotokopi, kopi, tambah lama tambah ingat kuasanya. Makanya gereja sekarang kehilangan wibawa Allah, tidak ada kuasa, tidak ada kasih, tidak ada pengenalan yang benar dengan firman Tuhan. Tapi ketika saya baca di Alkitab, saya bersyukur kalau saya mau beritahu kabar baik buat saudara, bahwa sampai detik ini, benih yang sama, benih Yesus yang sama, yang ada di dalam diri Petrus, Paulus, Yohanes, Matius, siapa saja, itu juga masih benih yang sama ada di dalam diri. Dari mana Pak taunya? Roma 8 ayat 11. Ya. Jadi benih yang ada dalam diri kita masih benih yang original, bukan KW. Coba baca Roma 8 ayat 11. Roh yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada diam di dalam kamu. Roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam diri kita. Roh yang sama, bukan fotokopi. Ya, kalau saudara punya, seperti saya bilang tadi, kalau saudara punya benih mangga itu jadi pohon, buahnya terambil tanam lagi, terus 100 generasi tetap sama, tidak berubah. Dan benih yang Yesus yang ada dalam diri Paulus, Petrus, Matius itu juga ada dalam diri kita. Itu artinya semua yang ajaib, yang mujizat, kuasa, otoritas yang diberikan Tuhan kepada gereja mula-mula di Kisah Para Rasul, itu juga akan bisa terjadi dalam hidup kita. Karena kita punya benih yang sama, potensi yang sama. Masalahnya kita percaya bahwa kita ini seperti hasil kopian. Kalau diomongin selalu bilang, Pak, aku bukan Petrus. Beda Pak. Petrus Rasul, muridnya Tuhan Yesus, kata Tuhan Yesus sendiri. Paulus, bukan, aku bukan. Ya, yang ada di dalam Paulus, Petrus sama sebenarnya. Tidak ada bedanya sama sekali. Jadi kalau benih Yesus yang sama ada dalam diri kita, seharusnya kita bisa lakukan hal yang sama. Makanya Yesus bilang tadi, kita akan lakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Smith Wigglesworth, Yesus hanya bangkitin 5 orang mati. Smith Wigglesworth 14 orang dia bangkitkan, orang mati dia bangkitkan. Jadi kalau benih Yesus ada dalam diri kita, berarti kuasa Yesus ada dalam diri kita. Berarti kasih Yesus ada dalam diri kita. Berarti pikiran Kristus ada dalam diri kita. Dan kalau pikiran Kristus ada dalam diri kita, seharusnya pikiran kita selalu positif, tidak pernah negatif. Dan kita tidak pernah keluarkan kata-kata negatif. Kasih karunia Tuhan yang saudara butuhkan dalam hidup saudara ada di dalam benih Yesus. Kasih karunia yang dapat menyediakan semua kebutuhan kita sudah ada di dalam diri kita. Karena di dalam Kristus sudah ada semuanya, semuanya lengkap ada di situ. Kalau kita belajar iman, saya selalu bilang Efesus 1 ayat 3. Bisa ditampilkan Efesus 1 ayat 3. Tuhan itu menyediakan semua kebutuhan kita. Dia bilang, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus
yang dalam Kristus, dalam benihnya telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di alam rohani aslinya. Bukan di sorga, di alam rohani, di alam roh. Itu sudah disediakan dalam diri kita. Jadi tidak ada alasan kita hidup kekurangan, tidak ada. Ya. Semua yang ingin saudara sampai, semua keberhasilan, semua yang saudara inginkan, kata Alkitab, apa saja yang kamu minta dan doakan. Apa itu? Apa saja? Masa depan kita, pernikahan kita, anak, jodoh, karir, pekerjaan, semuanya. Kata Tuhan, percayalah, kamu sudah menerimanya, maka kamu akan menerima. Ketika kita terima Yesus, kita sudah terima semua. Di mana? Di dalam Yesus sudah ada semua. Apakah kita percaya? Kalau kita percaya, kita tabur. Kalau kita tidak percaya, kita tidak mendapatkannya. Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang sudah nyata. Saya mau tambahkan sedikit. Dikatakan karena kasih karunia Allah. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu satu paket yang isinya semua kebutuhan kita. Semua kebutuhan manusia ada di dalam kasih karunia ini. Tidak ada satupun kebutuhan manusia yang ada di luar kasih karunia. Semuanya sudah ada. Dikatakan kasih karunia Allah yang menyelamatkan berapa orang? Semua orang. Semua orang diselamatkan karena kasih karunia. Ada kuasa yang besar dalam kasih karunia Tuhan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. 1 Petrus 1 ayat yang 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kata Alkitab, kata 1 Petrus, kita dilahirkan bukan dari benih yang KW, tapi dari benih yang asli. Bukan dari benih yang fana, dari benih yang tidak fana, benih yang asli. Jadi jangan pernah meragukan apa yang ditulis di kitab Kisah Para Rasul. Semuanya bisa terjadi. Ada DNA kasih karunia dan kebenaran dalam diri kita. Kita semua memperoleh kasih karunia, sesuatu yang tidak layak kita dapatkan, tapi semua yang kita butuhkan ada di dalam kasih karunia, diberikan kepada kita. Bukan karena usaha kita, karena kebaikan Tuhan semata-mata. Dan ketika kita terima itu dalam hati kita, kita bisa hidup dalam kebenaran. Kita bisa jadi benih yang menabur kemana-mana. Jadi jangan pernah katakan lagi yang negatif tentang diri. Itu namanya menghina Yesus yang tinggal dalam diri kita. Kita harus bilang bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah, aku akan lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Kenapa? Ada Tuhan, ada benih ilahi dalam diri kita, dan Dia yang mengerjakan semuanya di dalam diri kita. 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Setiap janji Tuhan itu adalah benih yang sangat berharga dan sangat besar kuasanya. Setiap firman Tuhan yang saudara baca itu memang cuma tulisan, tapi tulisan yang sangat berharga dan sangat besar kuasanya. Saya mau tanya sama saudara, apa yang saudara cari pagi, siang, sore, malam?
Lagunya bilang apa? Apa yang dicari orang apa? Apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam, petang? Apa? Uang. Uang itu apa? Kertas. Kertas yang di atasnya ada tulisan. Tapi kertas yang di atasnya ada tulisan itu membuat dia mempunyai nilai. Dan kalau kertasnya ditulis dengan tinta merah, nilainya 100.000. 100.000. Kalau tulisnya pakai tinta hijau-hijau muda gitu ya, 2.000. 2.000. Ya. Jadi tergantung tulisannya. Kertas yang ditulis itu berubah nilai. Alkitab kita kertas yang ditulis dengan jari Tuhan. Dan nilainya sangat berharga, sangat berkuasa. Kita ini dokumen asli, saudara. Sertifikat asli, bukan fotokopi. Beda nggak ya? Sertifikat fotokopi sama sertifikat asli beda nggak harganya? Beda banget. Kita memegang 100 sertifikat, kalau fotokopi nggak ada gunanya, nggak ada nilainya ya, nilainya cuma seharga fotokopinya. Tapi kalau kita pegang yang asli, satu saja bernilai. Tapi dokumen asli, dan Alkitab bilang kita ini asli, bukan dari benih yang fana, benih yang asli. Dan yang ditulis di atas kita adalah janji-janji yang sangat berharga yang dimeteraikan oleh darah Kristus, yang tidak bisa dibatalkan oleh siapa saja. Jangan anggap diri saudara fotokopi. Kita dokumentasi. Kita uang asli. Kita pegang janji-janji yang asli. Setiap kali kita membaca firman Tuhan, izinkan firman itu tinggal, tertanam di dalam Allah hati kita sendiri. Karena firman itu adalah benih perkataan Tuhan. Dan kalau kita tanam di dalam hati kita terus, maka dia akan bertumbuh dan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali ganda, sampai tidak cukup lagi, tidak ada lagi ruang yang cukup, sehingga akhirnya melimpah keluar melalui perkataan kita, melalui pikiran kita, melalui perbuatan kita. Bayangkan saudara, kalau saudara pergi kemana-mana, bayangkan saudara adalah sebuah kantong benih yang saudara jalan, tabur sana, tabur sini, tabur sana, tabur sini, semua saudara tabur, dan di mana-mana saudara akan memiliki tuan. 2 Korintus 4 ayat 13 ayat yang terakhir. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Kemanapun saudara pergi, jangan pernah berhenti. Tabur dengan kata-kata kita. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang hidup dan mati dikuasai oleh dunia. Amsal 18:21. Siapa suka memakannya akan memakan buah. Tabur apa? Tabur yang baik. Firman Tuhan tabur keluar dari mulut kita. Pikiran kita tabur. Sikap kita tabur. Maka pasti kita akan menuai. Dan menuai bukan sedikit, menuai sampai kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Dan kita menuai sampai kapan? Sampai tetes dalam terakhir. Kita akan terus menuai. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah mati buat kami, menjadi benih, tinggal dalam hati kami, sehingga kami semua yang percaya kepada Tuhan tidak punya alasan untuk putus asa. Kami yang tinggal dalam Tuhan tidak punya alasan untuk tidak punya pengharapan.
Kami yang ada di dalam Engkau tidak punya alasan untuk hidup biasa-biasa. Kami bukan hanya hidup untuk diri kami sendiri, bukan hanya satu. Kami akan bertumbuh, kami akan berkembang, kami akan berbuah banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat semua potensi yang sudah Tuhan taruh dalam hati kami. Terima kasih buat semua masa depan yang cerah yang sudah Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih buat semua yang dunia butuhkan yang sudah ada dalam diri kami, sehingga kami kemanapun kami pergi, kami bisa menjadi jawaban buat dunia ini. Kami bisa menjadi berkat buat dunia ini, sehingga kami tidak perlu takut lagi menghadapi apapun juga. Sama seperti orang kusta datang kepada Yesus dan dia ditahirkan. Sama seperti orang sakit yang menjamah ujung jubahnya Yesus dan dia disembuhkan. Demikian juga kemanapun kami pergi, orang disembuhkan, orang ditahirkan, orang diselamatkan, orang diberkati. Kemanapun kami pergi, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ajar setiap kami untuk berpikir, berkata-kata, dan berbuat lebih daripada yang Engkau lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita saksikan MTC News.